Bismillah. Tes masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita pada pagi ini. Dimudahkan kaki kita melangkah di tempat ini untuk ta'abbud ila Allah, mengabdikan diri kepada Allah Jalla wa'ala melalui salat subuh berjamaah. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita istiqamah sampai datangnya malakul maut menjemput kita tetap dalam iman, dalam amal soleh. Tak lupa salawat dan salam semoga terlimpah selalu kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, ahlul baitnya, wa dzurriyyatih, dan keturunannya, wa ashabih, dan juga sahabat-sahabatnya, wa ikhwanih, dan juga seluruh umatnya yang mengikuti jejak langkah beliau hingga tegaknya hari pembalasan. Para bapak saudara yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, hari ini kita memasuki bab baru dalam kitab Aqidatut Tauhid, yakni fi bayani makna at-tauhidi wa anwa'i, penjelasan tentang makna tauhid dan jenis-jenisnya. At-tauhidu, tauhid itu adalah huwa ifradullahi bil khalqi wa tadabburi wa ikhlasul ibadati lah. Tauhid adalah pengesaan Allah di dalam penciptaan dan pengaturan, wa ikhlasul ibadatilah, dan memurnikan peribadatan hanya kepada Allah Jalla wa'ala, wa tarku ibadati ma siwa, dan meninggalkan berbagai macam bentuk ibadah kepada selainnya, wa itsbatu ma lahu minal asma'il husna, dan penetapan terhadap Allah tentang nama-namanya yang baik, wassifatul ulya, dan juga sifat-sifatnya yang tinggi, wa tanzihuhu 'anil naqsi wal 'aib, dan pembersihan terhadap berbagai macam kekurangan dan aib. Fa huwa bihadza at-ta'rif, at-ta'rifu yashmalu anwa' at-tauhid ats-tsalatsa. Dan inilah definisi dari tauhid yang mengandung yakni beberapa jenis yang 3 jumlahnya. Wa bayanuha katali, penjelasannya sebagaimana di bawah ini. Al-faslul awal, yang pertama, yakni pasal pertama, fi bayani makna tauhidir rububiyyati wa fitriyatihi wa iqraril musyrikin bih.
penjelasan makna tauhid rububiyah dan fitrahnya, serta pernyataan orang-orang musyrik tentang tauhid rububiyah ini. Ini pasal yang pertama. Insyaallah kita akan memasuki pasal yang pertama ini. At-tauhidu, tauhid itu bimakna al-am, yang bersifat umum, huwa i'tiqadu tafarrudillahi ta'ala birrububiyah, yakni keyakinan tentang keesaan Allah Ta'ala, tentang rububiyahnya, wa ikhlasul ibadatilah, dengan memurnikan ibadah, ketaatan kepadanya, wa itsbatu ma lahu minal asma'i was sifati, dan menetapkan terhadap Allah tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Fa huwa thalathatu anwa'id, dalam hal ini ada 3 jenis tauhid. Tauhidur rububiyyati, yakni tauhid rububiyah. Yang kedua, wa tauhidul uluhiyati, tauhid uluhiyah, wa tauhidul asma'i was sifat, dan yang ketiga tauhid asma dan sifat. Perlu dipahami bahwa bukan berarti kita membagi Allah itu menjadi 3 bagian, yang kadang ini subhat ditebarkan oleh orang-orang yang ya zindik, bahkan orang-orang kafir menganggap bahwa Allah itu dibagi menjadi 3 bagian. Ini tuduhan keji. Padahal ini hanya menjelaskan tentang sisi-sisi tauhid yang harus difahami. Sementara semua ini adalah bagian yang satu. Bukan berarti sama seperti orang Nasrani adanya konsep apa? Trinitas ya. Atau konsepnya orang-orang Hindu adanya tri apa? Hah? Tridharma, Trimurti. Oh, banter salah. Ya, Trimurti bukan Tridharma. Kalau Dharma itu bakti ya. Kalau Trimurti itu 3D dewa ya. Baik. Wa kullu naw'in lahu makna la budda min bayani, dan masing-masing jenis tauhid itu harus dijelaskan. Liyatahaddada al-farqu baina hadhil anwa', untuk membedakan antara satu dengan yang lain itu. Adanya penjelasan apa itu makna tauhid rububiyah, uluhiyah, asma dan sifatnya. Dan kalau kita salah di dalam memahami masing-masing dari tauhid itu, bisa masuk kepada penyimpangan. Salah memahami tauhid rububiyah bisa ateis. Salah memahami tauhid uluhiyah bisa musyrik. Salah memahami tauhid asma dan sifat bisa sesat. Kelompok-kelompok sesat ini seperti Jahmiyah, seperti Asy'ariyah, ini memahami pemahaman yang salah tentang tauhid asma dan sifat-sifat Allah. Yang pertama, fatauhidur rububiyah, tauhid rububiyah, huwa ifradullahi ta'ala bi af'alihi, yakni mengesahkan Allah di dalam perbuatannya. Perbuatan siapa di sini? Perbuatan Allah, bukan perbuatan makhluk. Karena Allah memiliki perbuatan yang sungguh berbeda dengan makhluknya. Bi ay yu'taqada annahu wahdahul khaliqi li jami'il al-makhluqat, yakni sebuah i'tiqad, keyakinan
bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta seluruh makhluk. Nggak ada yang lain. Ngijeni. Sebagaimana firman Allah dalam surah 39 Az-Zumar ayat 62. Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah menciptakan segala sesuatu. Bukan hanya makhluknya, tapi juga menciptakan perbuatan makhluk itu sendiri. Apalagi jenis-jenis makhluknya yang banyak ini, yang hidup maupun yang mati. Orang bilang dibagi menjadi biotik dan abiotik. Nah, makhluk hidup dan makhluk mati. Manusia, jin, hewan, malaikat. Tapi ada gunung, ada air, ada batu, ada udara. Nah ini. Wa annahu ar-raziqu li jami'id dawabi wal adamiyyin wa ghairihim. Bahwasanya dia Allah adalah yang maha memberikan rizki kepada seluruh makhluk dan juga anak cucu Adam dan juga selain dari mereka. Ad-dawab di sini segala yang melata, makhluk ya, termasuk hewan. Bahkan masuk manusia termasuk di dalamnya. Nah, selain dari mereka masih banyak lagi makhluk, ada malaikat, ada jin. Ada juga virus, amuba, bakteri. Itu juga makhluk ciptaan Allah. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surah Hud 11 ayat ke-6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidaklah binatang melata yang ada di muka bumi ini melainkan Allah telah menetapkan rizkinya. Termasuk antum. Sudah ditetapkan rizkinya enggak? Halo? Sudah. Berapa hari ini dapatnya udah ada. Jadi Allah nggak tanya hasilnya berapa, tapi yang nanti diminta pertanggungjawaban itu adalah prosesnya. Kau dapat dari mana? Dengan cara yang hak atau batil? Dengan cara yang halal atau haram? Itu saja yang akan ditanya. Tutuk kon oleh piro biyen. Kon sugih ta melarat ndak? Ditanya bagaimana harta kau cari dengan cara bagaimana. Nanti akan ditanya tentang harta an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan. Dua sisi itu ditanya. Itu salah satu di antara 5 pertanyaan di padang mahsyar. Tentang harta, ditanya dua sisi. Jadi rizki sekalipun sudah ditetapkan, tapi tetap kita akan ditanya tentang rizki itu. Ini tentang prosesnya. Bagaimana kau mendapatkannya dan kemana kau infakkan itu rizki, di jalan Allah atau di jalan syaitan. Wa annahu malikul mulki, dan bahwasanya dia Allah adalah raja di raja, pemilik segala sesuatu. Wal mudabbiru li syu'unil alam kullah, dan dialah Allah yang mengatur segala urusan makhluknya. Semuanya sudah diatur. Tentang selamat atau tidaknya, tentang bahkan bahagia atau sengsaranya, semua sudah diatur. Bahkan untuk meraih titik itu pun sudah ditetapkan perjalanannya. Untuk meraih bahagia, meraih sengsara, sudah ditetapkan jalannya. Tinggal manusia itu
dimudahkan untuk melakukannya. Makanya ada statement dari Nabi, kullun muyassarun lima khuliqalah. Segala sesuatu itu dimudahkan sesuai dengan tujuan penciptaannya. Kalau dia diciptakan oleh Allah sebagai pembangkang, hidupnya akan mudah untuk membangkang. Kalau dia diciptakan oleh Allah sebagai ahli taat, maka dimudahkan dalam hidupnya, dia akan berbuat taat kepada Allah. Makanya kita sehari-hari ini minta kemudahan dari Allah. Di antaranya apa? Minta tolong kepada Allah untuk dimudahkan, selalu taat, selalu ingat, selalu syukur. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalimat yang penting di situ apa? Wahai Allah, aku minta tolong kepadamu. Kalau kita sendiri Pak nggak mampu Pak untuk bersyukur, untuk berzikir mengingat Allah, untuk memperbaiki amal. Karena ada musuh yang selalu membayang-bayangi kita. Siapa dia? Syaitan. Yuwalli wa yu'zil. Dia Allah yang mengangkat derajat dan juga merendahkan. Wa yu'izzu wa yudhillu, dan dia Allah yang dapat memuliakan dan menghinakan. Qadirun ala kulli syai'in, berkuasa terhadap segala sesuatu. Yusarriful laila wan nahar, yang menggantikan, mempergilirkan antara malam dan siang. Wa yuhyi wa yumitu, dan juga menghidupkan dan mematikan. Jelas ayatnya lengkap mencakup semua itu, ada di dalam surah Ali Imran ayat 60, ayat 26 dan 27. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Katakan, wahai Allah, dialah Maha Raja di Raja, yang memberikan kekuasaan bagi orang yang dikehendaki, dan juga mengambil kerajaan atau kekuasaan itu dari orang yang dikehendaki. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha, dan menghinakan, yakni mengangkat derajat, memuliakan orang yang dikehendaki, dan juga merendahkan atau menghinakan orang yang dikehendakinya. Biyadikal khair, maka di tangannya lah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail, yang memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti, mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Wa tukhrijul mayyita minal hayyi, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa tarzuqu man tasha bighairi hisab, dan Engkaulah yang memberikan rizki terhadap orang yang Kau kehendaki tanpa perhitungan atau bighairi hisab. Lengkap. Ini semua berkaitan dengan makna tauhid rububiyah. Fa insyaallah mayoritas semua manusia di muka bumi ini mengakui tauhid ini. Bahkan orang-orang musyrik di zaman Nabi, bahkan mungkin sampai hari ini orang-orang musyrik mengakui siapa sang pencipta yang mengatur urusan manusia, yang menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman. Mereka yakin bahwa semua itu adalah Allah. Wa qad nafallahu subhanahu ayyakuna lahu syarikun fil mulki au ma'inin, dan Allah telah menafikan, meniadakan
yakni adanya sekutu bagi Allah di dalam urusan, yakni kekuasaan, dan juga tidak memiliki pembantu atau penolong. Tidak ada sekutu di dalam kekuasaan Allah itu. Bahkan juga tidak ada pembantu. Kalau sekutu itu bisa jadi partner, ya, partner, sekutu. Partner itu berarti kedudukannya bisa sama, sekutu, berserikat. Antum punya bisnis, bersekutu, berarti kedudukannya sama nggak? Sama. Kalau yang kedua, ma'in, apa itu? Penolong. Kedudukannya lebih rendah. Kalau bahasa kita asisten, pegawai. Dua-duanya nggak ada, baik yang setara ataupun yang di bawahnya, yang membantu Allah dalam urusan ini. Fil mulk, dalam urusan kekuasaan, nggak ada. Kama nafa subhanahu ayyakuna lahu syarikun fil khalqi war rizqi. Sebagaimana Allah juga meniadakan persekutuan di dalam penciptaan dan juga pemberian rizki. Emang ada yang menciptakan selain Allah? Nggak ada. Siapa yang punya kreasi menciptakan seperti Allah? Nggak ada. Seandainya manusia disuruh buat satu makhluk aja nggak akan mampu. Buat satu lalat, jangan lalatnya, sayapnya lalat aja belum tentu mampu. Tapi manusia kan merasa pandai, sampai kadang-kadang ya melewati batas dengan menciptakan rekayasa genetik atau genetika. Kalau bahasa yang umum apa? Mengkloning, ya. Ini bukan hewan dikloning, mengkloning hewan aja nggak boleh. Ini yang mau dikloning apa? Manusia. Itu pun tidak akan pernah berhasil. Justru itu akan membuat kerusakan di muka bumi kalau seandainya berhasil. Dan ini sudah memasuki ambang atau wilayah yang diharamkan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam urusan tersebut dalam surah Luqman ayat 11. Hadza khalqullahi, inilah ciptaan Allah. Fa'aruni mada khalaqal ladzina min duni, maka tunjukkan kepadaku mana yakni ciptaan selain Allah. Ada enggak? Enggak ada. Ditantang oleh Allah Jalla wa Ala. Ayo gawe yo. Gawe apa? Allah yang menciptakan virus. Tapi menungso kakean pola. Virusnya direkayasa. Yo akhirnya wingi ku meledos. Itu gara-gara menungso kakean pola. Akhirnya terjadi kerusakan di muka bumi ini. Wa qala Allah Ta'ala, demikian pula firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Mulk, yakni ayat 21, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Ataukah ada zat yang mampu memberikan rizki kepadamu jika Allah telah menghentikan rizkinya? Nggak ada. Kalau Allah sudah menghentikan rizki, nggak akan ada orang yang mampu memberikan rizki. Begitu mati, rizkinya berhenti atau tidak? Berhenti. Coba, siapa yang mampu memberikan rizki? Contoh udara, oksigen, nafas. Nek wis mati masih mau encep no nangi runge yo gak kira ambekan. Kan udah mati. Selesai. Kalau jantung sudah dihentikan oleh Allah berdetak, berdenyut, masih omong apa jenenge?
Diapakan itu, Pak? Dipompa ya? Bahasanya itu diapakan itu? Nggak akan bisa kalau Allah sudah menghentikan jantung seseorang. Sekalipun cara-cara seperti itu dilakukan oleh manusia dan kadang berhasil. Tapi ingat, ya, bukan manusia itu yang memberi kehidupan. Siapa? Allah. Cuman manusia saja dimudahkan untuk melakukan itu. Maka dalam hal ini, baik seorang dokter maupun pasien harus memahami bahwa yang memberi kehidupan itu bukan manusia. Cuman kadang-kadang keperucut menungso ya. Klu dokter itu nek kaono iku mati aku. Pernah nggak orang mengatakan begitu? Ya. Itu kufur tanpa sengaja. Walaupun itu kufur kecil. Al-kufru duna kufrin. Sebagaimana orang bersumpah menyebut nama selain Allah, itu kufur. Itu kalimat kekufuran juga itu. Walaupun tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, karena itu bukan kufur besar. Karena dia mengucapkan itu bisa jadi bukan dengan dasar keyakinan, tapi itu lucu, lunyu, apa nih? Ya. Kadang-kadang sering begitu, Pak. Untung aku rek nggowo iki, gak nggowo mati aku. Nah, itu bahaya itu. Seakan-akan yang memberi kehidupan obat itu. Kama a'lana ifradahu birrububiyyati ala jami'i khalqi. Sebagaimana Allah juga menyatakan akan keesaannya di dalam perkara rububiyah atas seluruh makhluknya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Ini ayat yang mencakup seluruh makna rububiyah. Rabbul alamin. Mencakup apa saja tadi? Mencakup al-khaliq, pencipta, ar-raziq, pemberi rizki, al-muhyi, yang menghidupkan, al-mumit, yang mematikan, al-mudabbir, yang mengatur segala sesuatu, al-malik, yang menguasai. Jadi wa qala Allah Ta'ala, juga firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 54, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda. Sesungguhnya dialah Allah Rabb kalian yang telah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyamin, di dalam 6 hari atau 6 masa. Thumma stawa 'alal 'arsy, kemudian bersemayam di atas arasy. Yughshil lailan nahara yatlubuhu hathitha, yang mempergilirkan malam dengan siang serta mengikutinya dengan cepat. Yatlubuhu hathitha. Wasyamsa wal qamar, juga dia yang menciptakan matahari dan bulan. Wan nujuma musakhkharatin bi amri, dan juga bintang-bintang yang mereka semua tunduk kepada perintahnya. Tunduk kepada perintah Allah. Hanya kepada Allah. Hanya oleh Allah saja mereka tunduk dan taat. Cuman kadang ada kelompok yang lebay ya. Katanya yang bisa juga mengatur alam semesta. Siapa? Para imam-imam Syiah itu bisa mengatur alam semesta, mengatur peredaran matahari, peredaran bulan dan sebagainya. Padahal dulu Nabi Ibrahim menentang Namrud ya, suruh menerbitkan matahari dari sebelah mana? Dari sebelah barat, tapi dia nggak mampu. Inilah kebohongan dan kedustaan. Ala lahul khalqu wal amru, ketahuilah hanya hak Allah lah mencipta dan juga memerintah.
Menciptakan dan memerintah, mengatur, itu hanya hak Allah. Itu wilayah yang tidak bisa dimasuki oleh siapapun. Tabarakallahu Rabbul Alamin, Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Wa qad fatarallahu jami'al khalqi. Allah telah menciptakan seluruh makhluknya itu, yaitu dengan bekal fitrah, alal iqrari birububiyati, fitrah untuk menyatakan rububiyah Allah. Semua makhluk mereka sudah dibekali, kalau bahasa kita mungkin dikasih chip, microchip. Nah, kalau itu mah fisik, ya kan? Tapi ini microchip yang tidak bisa terlihat oleh mata. Fitrah ini namanya, itu disematkan pada setiap makhluk, termasuk manusia. Makanya di sini disebutkan fatarallahu, Allah menanamkan fitrah itu, jami'al khalqi, kepada seluruh makhluk. Di mana fitrah itu adalah mengandung potensi al-iqraru untuk menyatakan birububiyati, akan rububiyah Allah. Hatta hingga innal musyrikina, yakni orang-orang musyrik, alladzi ja'alu lahu syarikan fil ibadah, hingga akhirnya mereka menjadikan sekutu di dalam ibadah terhadap Allah. Mereka yang menjadikan sekutu terhadap Allah itu pun mereka yukiruna, mengakui bitafarrudihi birrububiyati, yakni akan keesaan Allah di dalam rububiyahnya. Cuman rububiyahnya tok, tapi nanti begitu masuk uluhiyah gelundung dia, ya. Tapi rububiyahnya tok, wah kuat kenceng dia. Ini orang-orang musyrik. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Di sini disebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 86 sampai 89. Qul, katakan Muhammad kepada mereka, man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim, siapakah Rabb langit yang 7 dan Rabb arsy yang agung? Sayaquluna lillah, niscaya mereka akan mengatakan Allah adalah pemilik langit yang 7 dan arsy yang agung. Qul, katakan kepada mereka, afala tattaqun, kenapa kamu tidak bertakwa? Berarti terkandung dalam makna takwa itu adalah tauhid. Kenapa kamu tidak mengesahkan dia dalam penyembahan? Kalau kau sudah mengakui bahwa yang memiliki langit yang 7 itu Allah, arsy yang agung itu Allah, berarti mereka mengenal apa, Pak? Mengenal arsy, mengenal langit yang 7. Di atas langit ke-7 ada arsy, dan dialah makhluk yang agung, terbesar. Makanya disebut dengan apa? Al-arsyul azim, arsy yang agung. Karena arsy ini dipikul oleh malaikat hamalatul arsy. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 7, Pak. Maaf, 8. Kok 7? Jumlahnya 8, Pak. Malaikat hamalatul arsy. Kalau jumlahnya 8, berarti lebih besar mana yang dipikul dengan yang memikul? Kalau yang memikul itu adalah 8, berarti yang lebih gede itu yang memikul atau yang dipikul? Yang dipikul. Sementara satu saja malaikat yang memikul itu memiliki, yaitu telinga dan pundaknya ini jaraknya seperti jarak langit dan bumi. Antara telinga ini sampai pundaknya
Ini jarak langit dan bumi. Ini satu malaikat ini, Pak. Ada 8. Bagaimana arsy ini? Begitu besarnya. Dan inilah makhluk yang paling besar. Adapun Allah terlepas dari semua itu. Enggak butuh arsy. Jauh di atasnya. Irtafa'a. Ya. Bukan Allah di arsy-nya itu medongkrong, ya. Jangan gagal paham. Duduk bagaikan seorang raja di atas apa? Singgasana. Bukan begitu. Itu berarti Allah butuh arsy. Allah tidak butuh semua, termasuk arsy. Sekalipun di sini disebutkan 'alal arsy istawa. Ar-Rahmanu istawa 'alal arsy. Ya, itu dalam banyak ayat disebutkan. Salah satu ayatnya di sini. Sayaquluna lillah, itulah ucapan orang-orang musyrik ketika ditanya tentang siapa pemilik semua itu. Qul, katakan Muhammad, man biyadihi malakutu kulli syai'. Katakan, siapa yang di tangannya seluruh kerajaan, segala sesuatu. Pasti dia akan mengatakan apa? Allah tabaraka wa ta'ala. Banyak ayat-ayat seperti ini, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, yang disebutkan. Baik, saya lanjutkan. Masuk suruknya jam berapa? Hah? Nah, baik. Fahadha tauhidu lam yadhhab ila naqidihi ta'ifatun ma'rufah min bani Adam. Inilah tauhid yang tidak ada perbedaan dari mayoritas makhluk yang ada di muka bumi ini, dari keturunan Adam. Bal qulubu mafturatun 'alal iqrari bih. Bahkan hati-hati mereka itu telah difitrahkan untuk mengikrarkan, menyatakan tentang keesaan Allah dalam rububiyah tersebut. Bahkan a'dhama min kauniha mafturatun ala iqrari bi ghairi minal mawjudat. Bahkan keyakinan mereka terhadap rububiyah Allah tabaraka wa ta'ala itu lebih agung daripada sekedar fitrah yang menyatakan bahwa Allah itu menciptakan makhluknya. Jadi pernyataan mereka tentang rububiyah Allah ini lebih kuat, lebih agung daripada sekedar mengakui keberadaan makhluknya. Kama qalat ar-rusulu fima hakallahu anhum, yakni sebagaimana yakni firman Allah tabaraka wa taala yang terdapat di dalam surah Ibrahim ayat 10. Ini ucapan seorang nabi yang berusaha untuk meminta ketegasan. Apakah masih ragu gitu terhadap penciptaan Allah, terhadap tentang langit dan bumi? Qalat rusuluhum, berkata rasul-rasul di antara mereka, afillahi syakkum, apakah kalian masih ragu, katanya. Fatiris samawati wal ardi, bahwa dia Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Wa ashharu man urifa tajahaluhu wa tadhaharuhu bi inkari rabb Fir'aun. Dan yang paling terkenal diketahui dalam sejarah, orang yang paling bodoh yang menyatakan keingkarannya kepada Rabb, yaitu siapa? Fir'aun. Ini sudah dikenal ini. Akan tetapi waqad kana mustaiqinan bi fil batin. Akan tetapi dia masih meyakini dalam hatinya, yakni tentang penciptaan. Segala sesuatu itu adalah Allah yang melakukannya.
Kama qala lahu Musa, sebagaimana Nabi Allah Musa pernah berkata kepada Fir'aun, qala laqad alimta ma anzala haula'i. Dia mengatakan, sungguh tidakkah kau mengetahui apa yang telah Allah turunkan semua ini berupa mukjizat yang ditunjukkan kepada Fir'aun. Di antaranya itu apa tadi? Ada 9 mukjizat ya. Salah satunya apa? Tangannya bercahaya ya setelah dimasukkan dalam saku baju dari Musa tersebut. Tidakkah kau melihat atau mengetahui bahwa apa yang diturunkan oleh Allah berupa mukjizat ini illa rabbus samawati wal ard, melainkan Rabb langit dan bumi. Tidakkah kau memperhatikan basair? Tidakkah kau mau memperhatikan? Jadi ini bukan bertanya ya, tapi ini menegaskan bahwa Fir'aun sendiri itu mengakui. Dan ketika Nabi Musa mengatakan seperti ini, Fir'aun diam aja, tidak membantah gitu. Karena Nabiullah Musa tahu tentang hal itu. Kemudian qala anhu wa an qaumihi, dan berkatalah, yakni terhadapnya dan juga kepada kaumnya, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulma wa uluwa. Sementara mereka menyimpang dengan bentuk melakukan kezaliman dan kesombongan, padahal jiwa-jiwa mereka itu meyakini dalam hatinya. Wa kadzalika man yunkiru rabba al-yawma minasyuyu'in. Dan juga di zaman sekarang orang-orang yang mengingkari keberadaan Rabb di kalangan asyuyu'in. Siapa asyuyu'in? Yaitu orang-orang ateis, orang-orang yang tidak mengakui siapa? Ya, Rabb atau Tuhan. Innama yungkirunahu fi dzahir mukabiratun. Sesungguhnya mereka itu hanya sekedar mengingkari secara zahir, disebabkan karena kesombongannya. Wa illa fihim fil batin la budda ay ya'tarifu annahu mim mawjudi illa walahu mujidun. Tetapi dalam hati mereka secara batin mereka pasti mengetahui bahwasannya tidaklah ada yang mengadakan melainkan Dia, Allah yang mengadakan. Annahu ma mim mawjudin, tidak ada yang mampu mengadakan sesuatu menjadi ada illa walahu mujidun, melainkan pasti ada yang mengadakannya. Mereka yakin itu. Nggak mungkin tahu-tahu kapal itu muncul sendiri, mesti ada yang membuat. Nggak mungkin meja itu muncul sendiri, mesti ada yang membuat. Demikian pula alam semesta ini, langit, bumi. Ini orang-orang ateis itu sebetulnya dalam hati mereka meyakini tentang penciptaan. Wa ma min makhluqin illa walahu khaliq. Maka tidak mungkin ada makhluk kecuali pasti ada al-khaliq yang menciptakannya. Wa ma min atharin illa walahu mu'thirun. Dan tidak mungkin ada bekas kecuali ada yang membuat bekas tersebut. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah At-Tur, yakni ayat 35 dan 36. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah ada yang mencipta, ada selain Allah yang menciptakan sesuatu? Adakah selain Allah yang menciptakan sesuatu itu? Amhumul khaliqun, atau diri mereka sendiri yang menciptakannya? Kira-kira mana pilihannya?
antara 1 dan 2 ini? Mana yang benar? Adakah selain Allah yang menciptakannya? 1. Atau dia yang menciptakan dirinya sendiri? 2. Kira-kira yang mana yang benar? Halo? Dua-duanya salah kabeh. Ya. Am khalaqus samawati wal ard? Ataukah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Bal la yuqinun, bahkan mereka tidak meyakininya. Ini yang kedua, bahkan yang menciptakan langit dan bumi dialah Allah. Karena penciptaan langit dan bumi ini lebih dahsyat dari penciptaan apa, Pak? Dari penciptaan manusia. Penciptaan Allah, penciptaan langit bumi itu lebih dahsyat daripada penciptaan kita. Makanya kita ini terakhir, Pak, diciptakan oleh Allah, Adam. Setelah semua makhluk tercipta. Ta'ammal alam kulluhu. Perhatikanlah alam seluruhnya. Uluwihi dan juga wasuflihi, yang di atas maupun yang di bawah, bijami'in ajza'i. Demikian pula seluruh bagian-bagian dari alam ini. Tajidhu syahidan bi itsbati sani'ihi wa fatirihi wa malikihi. Tentu kalian akan menjumpai, menyaksikan dalam kenyataannya mereka telah menyatakan akan penciptaan dan juga penanaman fitrah dan juga kepemilikan Allah Jalla wa'ala. Fa inkaru sani'ihi wa jahaduhu fil uqul wal fitri, maka mengingkari segala macam apa yang telah diciptakan oleh Allah merupakan bentuk penyimpangan terhadap akal dan fitrah. Bimanzilati ingkaril alam, dan juga sama kedudukannya dengan mengingkari, yakni al-ilm, mengingkari ilmu. La farqu bainahuma, maka tidak ada perbedaan antara keduanya. Wa ma tatadajjaha bihi syuyu'in al-yawma min inkaril wujudir rabb. Maka apa yang diingkari oleh mereka dari kalangan orang-orang ateis pada hari ini, yakni terhadap wujud Allah sebagai pencipta, innama huwa min babil mukabirah, itu hanya sekedar bentuk kesombongan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa masadiratun nataij al-uqul wal afkar as-sahihah. Dan ini menunjukkan yakni penolakan terhadap yakni adanya akal sehat dan pikiran yang sehat. Para bapak, saudara sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Jadi sebetulnya secara umum manusia itu pasti mengakui akan rububiyah Allah tabaraka wa ta'ala terhadap seluruh makhluk yang ada di muka bumi atau di alam ini. Cuman karena apa tadi? Al-mukabirah, yakni sebab karena kesombongannya manusia, sehingga dia tidak mengakui secara zahir, padahal sembunyi-sembunyi dia apa? Mengakui secara batin. Kalau seandainya dia tetap melakukan itu, berarti dia telah mengingkari akal sehatnya atau pemikiran yang sehat. Wallahu a'lam. Insyaallah yang akan datang kita masuk al-fasl tsani, yakni mafhumu kalimatir Rabb, pemahaman yang benar tentang kata-kata Rabb fil Qur'ani was sunnah, sesuai dengan apa yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah, wa tasawwuratul umamidh dhallah, dan bagaimana pandangan umat-umat yang sesat tentang makna Rabb tersebut. Wallahu a'lam. Saya pikir cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? 1, silakan. Jika seseorang keceplosan, misalnya karena obat ini saya bisa sembuh, apakah setelah menyadari kekeliruan itu dia harus bertobat? Kemudian bagaimana jika seorang mengatakan alhamdulillah karena obat ini saya sembuh? Iya. Baik.
Coba Muslim 1635. Coba dicek, mudah-mudahan nggak salah. Jadi ada yang bersumpah menyebut nama selain Allah, itu termasuk kufur. Sama dengan kalimat yang diucapkan, wah ini obat ini yang menyelamatkan saya. Tentang apa Pak di situ Pak? Ya, coba dibaca. Ada juga orang yang mengatakan kalimat kekufuran, kemudian dia harus segera mengucapkan la ilaha illallah. Coba dibaca. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, aku datang kepada Nabi SAW serombongan dengan orang-orang suku Asy'ari. Bukan, sebelum itu 1634. Mangqala bil Latta, barang siapa yang mengatakan demi Latta, ya, faqul, maka ucapkanlah la ilaha illallah. Itu kekufuran kan? Jadi dianjurkan untuk segera mengucapkan la ilaha illallah. Nomor berapa itu? 1633. Ya, nah, baik, coba dibaca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kamu bersumpah dengan menyebut nama Latta, Uzza, Manat, Hubal, ya. Tapi di sini bukan untuk dengan keyakinan dalam hati, cuman lisannya itu keperucut. Wis kadung apa? Hah? Ya iku kan menungso kan kadang ngono. Ya, keperucut itu sering itu. Nah, ini orang Arab yang keperucut. Walatta, demi Latta. Ini orang Arab Quraisy waktu itu ya, karena udah biasa. Cuman dia udah masuk Islam gitu. Kemudian apa katanya? Maka hendaklah dia segera menyebut la ilaha illallah. Nah, itu caranya. Waduh, keliru. La ilaha illallah. Nah, itu dasarnya ini. Ya. Tentu juga dengan bertobat kepada Allah. Ya. Dan tobat, setelah tobat istighfar, astagfirullah, aku kok ngomong ngono ya. Nah, lantas ucapkan la ilaha illallah. Atau juga sama, sampean ngajak berbuat maksiat, keperocut, nggak temenan, mek ngajak, ayo apa? Ayo anu judi. Nah, apa yang harus dilakukan? Dan siapa yang mengajak temannya berjudi, hai mari kita berjudi. Ayo berjudi, mek ngomong toh. Tetap, maka hendaklah dia apa? Hendaklah dia segera bersedekah. Sedekah, ojo bakhil. Salim. Ya, kalau pernah kita mengajak berbuat maksiat walaupun nggak jadi, itu solusinya. Maka hendaklah kalian bersedekah. Itu aja dalilnya, selesai. Nah, kalau antum, alhamdulillah, karena obat ini saya sembuh. Itu yang benar itu. Alhamdulillah, Allah menjadikan obat ini sebagai wasilah kesembuhan. Boleh. Begitulah orang yang bertauhid. Demikian pula dokter yang bertauhid begitu. Insya Allah Bu ya, pakai ini, insya Allah mudah-mudahan Allah memberi kesembuhan. Jadi tidak pernah melepas mengikut sertakan siapa? Allah, selalu Allah. Kalau kita lihat diagnosanya, Bu, maaf, ini insya Allah lah, begitu. Jangan memastikan. Kalau lihat USG-nya ini, Bu, ini kelihatannya laki ini. Tapi nggak pernah mengucapkan kata apa? Insya Allah. Itu bedanya dokter bertauhid sama tidak. Insya Allah laki, insya Allah perempuan. Karena sering terjadi katanya laki yang lahir, katanya perempuan yang lahir laki. Itu baru dua jenis kelamin loh, itu sering salah. Dan ini jenis kelamin rong polo. Apa gak bingung? USG-nya loading mumet kamari-mari. Ya, ini baru dua sering salah. Makanya manusia itu sekalipun diberikan ilmu,
pengetahuan, teknologi, tetap jangan lupa menggantungkan kepada Allah Jalla wa'ala. Selalu lisannya ini mengaitkan segala sesuatu kepada Allah Jalla wa'ala. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.